Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau, selamat berjumpa kembali di podcast Semesta Menghijau. Kali ini kita hanya berdua ya Pak. Berdua? Ya, karena ini mungkin kaitannya dengan materi yang akan kita bahas ya. Persiapan terkait dengan pelatihan ya. Pelatihan apa Pak? Materi dan metode penyuluhan kehutanan ya? Ya, Metode materi atau materi metode ya? materi dan metode, penyuluhan kehutanan berbasis ponsel. Ya. Jadi kebetulan Sobat Semesta, kami berdua ini yang ditugaskan nanti pada awal bulan Mei ya di Provinsi Lampung untuk memberikan materi terkait pelatihan ini. Nah, mungkin Sobat Semesta yang tidak ikut di pelatihan itu minimal bisa mendapat informasi sedikit mungkin terkait apa sebenarnya yang kita spill dulu terkait dengan apa yang akan kita berikan di pelatihan itu. Mudah-mudahan juga ini di lokasi lain selain di Provinsi Lampung mendapat gilirannya ya. Kebetulan di beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu tepatnya kita di Banten itu sudah ada pelatihannya sudah mendapatkan. Kemudian yang satu lagi apa? BIMTEK waktu itu. BIMTEK ya. Jadi penyelenggaranya dari Dinas Kehutanan LHK kalau LHK ya. Dinas LHK Provinsi Banten menyerahkan BIMTEK dengan biaya mandiri ya. Kemudian dari kita juga dengan biaya dari kantor ya. Balai P2SDM Wilayah 3 itu pernah satu kali menyelenggarakan pelatihan onsite ya. Onsite. Dan kebetulan rencana kita akan onsite juga ya, Pak Abid ya. Nah, mungkin untuk awalan ya kita acuannya kita kurikulum ya dari awal kita supaya sebenarnya kurikulumnya supaya hidup gitu. Supaya hidup. Maaf. Dan terarah. Ya, dan terarah. Yang pertama itu ya kebetulan Sobat Semesta yang menjadi penanggung jawab akademik adalah Pak Zainal Abidin ya, Kang Abid. Nanti mungkin bisa spill dulu di alur dan programnya. Kira-kira seperti apa dulu? Ya, makasih Pak Ik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semesta Menghijau, sobat pelatihan dan penyuluhan SDM. Ini menarik Pak Ik, karena memang zaman sekarang itu sudah serba digital. Dan sudah serba hampir penduduk Indonesia itu kalau berdasarkan informasi dari Kompas ya. Itu kurang lebih 60% lebih penduduk Indonesia itu menggunakan smartphone. Artinya sudah jadi bagian hari-hari ya. Sudah bagian dari kebutuhan. Dia sudah kayak makan aja tuh. Meskipun ternyata dari jumlah penduduk yang kurang lebih 275 juta gitu ya, sekitar 187 di berita Kompas itu penduduk Indonesia itu menggunakan 187 juta itu menggunakan smartphone. Artinya kurang lebih 60 sekian lah, 68% itu menggunakan smartphone. Nah, tentunya juga ini menjadi daya dorong kita ya. Artinya di bidang kehutanan bagaimana supaya aktivitas transfer baik itu pengetahuan, kemudian wawasan, pengalaman itu kemudian digitalisasi dalam bentuk dikemas gitu ya. Dikemas dalam bentuk tentunya yang mudah untuk kemudian bisa langsung diakses. Dan itu pun juga kalau misalkan bukan hanya mudah diakses tapi lebih lama, artinya tersimpannya lebih lama dan kapan waktu bisa dibuka. Itu latar belakangnya dulu ya kita kayak seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari tadi pengguna ya dengan berbagai keperluan ya, mungkin kalau bisa dipresentasikan kira-kira berapa ya yang bisa menggunakan semua fiturnya gitu. Itu kan mungkin kalau dari segi angka lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Dibanding dengan hanya mengkonsumsi informasi ya. Dibanding memproduksi mungkin. Kalau dalam pelatihan ini kan kita memproduksi materi
dengan metode yang menggunakan smartphone itu kan diharapkannya begitu ya. Nah, makanya hadirnya kita itu di situ. Ya mudah-mudahan itu bisa terpenuhi ya. Bisa terpenuhi, artinya dari 187 juta tadi, kemudian yang terjun di bidang kehutanan, kemudian yang berinteraksi kaitan dengan tadi distribusi informasi pengalaman ya, wawasan betul. itu mungkin mungkin ada orang yang sifatnya konsumtif dari informasi saja. tapi tentunya juga butuh orang yang akan memberikan informasi. Betul. Nah disitulah posisi kita. Jadi peserta pelatihan itu diharapkan bagaimana supaya mereka bisa memproduksi informasi kaitannya dengan penyuluhan kehutanan dengan alat yang ada di sekitar kita, yang di dalam genggaman kita ya. Nah ini juga Pak Oik yang kemarin sempat kita sudah laksanakan ya. Ini pengalaman yang mungkin sudah sobat Semesta Menghijau di Banten ya, dan tadi sudah disampaikan juga waktu pelatihan yang kurang lebih 5 hari ya. 5 hari kemudian dilakukan BIMTEK untuk peserta yang memang tidak ikut dalam pelatihan. Memang terbatas waktu ya. BIMTEK-nya sehari ya. Iya, sehari saja gitu. Itu pun ngebut kita hanya dasar-dasarnya saja, kulit-kulitnya saja. Nah, memang kaitan tadi ya, latar belakang kemudian pentingnya kemudian informasi yang penting kemudian kita kelola ya. Kan kalau kita di kurikulum itu kita mulai dari penjelasan program, kewajiban, hak dan nanti yang diterima oleh peserta pelatihan, apa sih hak yang akan didapatkan dan gitu ya. Kewajibannya tentunya karena memang apa yang kita berikan ini kan kalau sudah bermodal anggaran negara tentunya ada kewajiban yang harus ditunaikan, harus dipenuhi ya. Nah, kemudian kaitan dengan pengelolaan pengetahuan. Nah ini kita sudah nginjak ke yang berikutnya karena tadi sudah mulai latar belakang. Artinya kalau orang ada yang konsepsi terhadap informasi berita, wawasan, pengayaan kaitan dengan pengalaman yang tadi bisa bertukar ya, karena bisa jadi pengalaman antar daerah, antar penyuluh itu objek yang sama tetapi ada kearifan lokal yang berbeda. Itu sangat penting. Dan dari beberapa yang kita temui ya di lapangan, memang kearifan lokal itu banyak yang tidak terdokumentasikan. Betul. Nah, jadi kearifan lokal itu misalnya tata cara pembuatan satu produk aja di satu daerah dengan daerah lain berbeda. Nah mungkin itu yang terkait dengan materi tacit knowledge ya. Jadi pengelolaan pengetahuan terkait dengan pengetahuan yang memang adanya di pikiran saja gitu. Dalam pikiran, dalam benak orang-orang yang punya pengetahuan ini belum terdokumentasi. Kaitannya dengan ini gimana Pak Abid? Nah ini juga penting Pak Oik. Kenapa pengelolaan pengetahuan ini kemudian ini menjadi salah satu mata pelatihan ya? Karena juga tadi yang disampaikan Pak Oik bahwa apa yang terjadi kearifan lokal itu bisa jadi akan hilang dengan sendirinya. Kalau orangnya sudah tidak ada, artinya sudah tidak turun menurun. Ya, misalkan orang tua-tua dulu gitu ya, tapi begitu terputus generasi ini yang kemudian tidak melakukan hal tersebut, itu bisa jadi terputus. Karena kalau dari tradisi kita ya, memang lebih ke tutur ya, tutur kata. Jadi cerita yang atau apa yang dilakukan dilihat orang lain. Generasi berikutnya melihat apa yang dilakukan. Tetapi untuk menjaga itu sebagai satu pengetahuan yang bisa dikonsumsi generasi bergenerasi ya itu pentingnya itu makanya pentingnya tacit knowledge ya. Artinya nanti di tacit knowledge itu bagaimana pengetahuan yang yang ada di masing-masing daerah atau masing-masing pengalaman perkembangan ya karena memang semakin berkembang zaman kan tentunya juga kata orang-orang tua dulu ada yang dimodif juga gitu ya. Artinya karena memang sudah semakin berkembang zaman. Artinya juga supporting terhadap aktivitas-aktivitas kearifan lokal itu juga semakin banyak gitu ya. Ya, kaitannya dengan sasaran kita memang di pelatihan ini kan PKSM dan PKS ya. Jadi kayaknya di review kemarin kita coba masukkan perluas lagi ASN ya. Mudah-mudahan bisa diakomodir ya. Diakomodir sebelum pelaksanaan. Betul, sebelum pelaksanaan. Tapi kemarin kayaknya pesertanya sudah fix deh. Sudah fix ya. Berarti mayoritas di penyuluh kehutanan swadaya masyarakat masyarakat. Nah, kalau dilihat dari PKSM itu kan PKSM itu adalah orang yang
punya prestasi punya lah. prestasi. Prestasi dalam mengelola kelompok usahanya, kemudian dalam mengelola kegiatan yang terkait dengan penyuluhan, kemudian dia secara sukarela ditunjuk ya sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Nah tentunya karena keberhasilan mereka itu, nah itu yang perlu ditularkan baik ke anggotanya maupun ke kelompok yang lain gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan hal ini? Nah itu juga penting Pak. Jadi PKSM itu kan ada juga yang memang terlahir dari kelompok tani, anggota kelompok tani yang sukses. Ya betul, memang dia, mayoritas berada di kelompok KTH tersebut. ya. Nah memang ini yang kemudian penting PKSM ini ya, artinya kan dia memiliki nilai, memiliki keunggulan, memiliki pengalaman kaitan dengan apa yang sudah dilakukan di kelompoknya. Sampai dia mencapai keberhasilan. Sampai dia mencapai keberhasilan. Nah, kadang-kadang itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dibaca, dicari, kecuali dia mendokumentasikan. Itu, ya. Jadi memang kadang kalau misalkan kadang kita bisa melihat tadi kalau misalkan susah untuk dilihat gitu ya. Tapi hasilnya ada. Hasilnya ada. Tapi dalam prosesnya itu runutannya yang kemudian tidak terlihat kan? Iya, gitu. Jadi memang penting kemudian tadi pengelolaan pengetahuan tadi. Memang kalau di pengelolaan pengetahuan yang nanti kemudian kita ajarkan kan basis-basis dasar penyuluhan ya, terkait dengan tugas, pokok, fungsi, kemudian batasan, kemudian regulasi-regulasi yang terkait itu kan kemudian kita sampaikan. Kemudian pengelolaan pengetahuan dalam penyuluhan itu seperti apa? Gitu. Itu. Nah tadi mulai runutan-runutan apa yang harus terdokumentasi dengan baik supaya keberhasilan yang kemudian dicapai oleh masing-masing kelompok tadi akan terlihat sebenarnya apa sih yang dilakukan. Memang kadang yang kita lakukan karena sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan begitu itu dianggap hal biasa ya. Dianggap hal biasa. Padahal mungkin menurut orang lain, kelompok lain atau di tempat lain itu bisa jadi keistimewaan. Keistimewaan. Nah ini Pak, ini juga salah satu hal yang barangkali memang sulit gitu ya. Tapi sulit itu kan bukan kemudian tidak bisa dilakukan gitu ya, tapi bisa dilakukan gitu ya. Artinya perlu pembiasaan. Ya. Nah, karena sudah menjadi hal kebiasaan begitu dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk media itu baik nanti dokumentasi foto atau video, untuk merunutkan itu juga harus butuh Nah, mungkin disinilah ya pembelajaran ini yang harus selain kita, juga keterampilan menggunakan teknologi. Kan kita nanti menstrukturkan itu tadi ya, menstrukturkan bagaimana capaian keberhasilan itu. Nah kemarin pengalaman Pak Ai kan juga ada tuh ya, waktu misalkan pelatihan di Banten itu, bagaimana ngurutin itu. Nah ini kadang kita juga untuk menstrukturkan pikiran kita terus dalam bentuk tulisan kan susah ya. Nah sekarang sebenarnya ada alat bantu juga. Alat bantu ya. Nanti mungkin memang akan disisipkan ya sebagaimana rencana kita. Memang ketika review kurikulum memang tidak bisa menambah mata pelatihan. Tidak bisa menambah pelatihan. Jadi untuk penggunaan kekinian ya teknologi artificial intelligence itu juga nanti akan kita sisipkan. Karena itu ternyata sangat bermanfaat ya. Mungkin sangat membantu karena itu bisa jadi walaupun memang dia bisa jadi asisten kita membantu, tetapi tetap pertimbangan itu cross check evaluasi itu ada di kita ya. Karena memang substansi dari substansi basic pengetahuan kemudian pengalamannya kan dari tadi teman-teman penyuluh atau kelompok tani, bukan dari AI-nya tadi. Dia kan hanya membantu untuk menstrukturkan bagaimana itu menjadi satu materi yang sistematis. Karena memang AI kan dia referensikan banyak. Artinya ketika kita kemudian memunculkan apa sih yang dilakukan pertama kali, misalnya kita membuat skrip gitu terus tentang apa gitu kan dia ini ini kayaknya bukan di sini deh pengalaman saya kemarin itu yang pengalaman dia yang kemudian bisa original karena ini mungkin udah terkait dengan materi terkait dengan materi mungkin kalau dari pengalaman Pak Abid ya karena memang Sobat Semesta terus terang Pak Abid pengguna ponsel kemudian untuk AI-nya juga mungkin lebih cenderung banyak di ChatGPT. Kemudian juga Canva sangat
fasih ya. Ya familiar aja sih kalau pasti nama. Disebutnya literate gitu. Ya. Jadi penggunaan Canva-nya sudah literate ya. Jadi sudah mahir. Kemudian mungkin agak sedikit beda dengan saya yang kecenderungannya mungkin menggunakan yang produknya Google gitu, Gemini dan Notebook LM. Tapi mungkin perlu di-spill juga sedikit mungkin kalau keterbatasan penggunaan artificial intelligence di di AI di Android di HP karena kita basisnya ponsel dengan yang di desktop atau PC laptop ya seperti apa? Nah, nih ini mungkin sudah langsung ke materi ya, karena memang nanti kan ada pengumpulan pengumpulan materi, kemudian penyajian. Nah, pengumpulan materi ini mungkin bisa dalam bentuk nanti tadi gitu ya, dokumen foto, kemudian video, potongan-potongan video, atau mungkin nanti kita bisa pikiran-pikiran kita kemudian kita tuangkan dalam EE tadi. Kemudian kita minta bantu untuk menstrukturkan. Nah, kaitan dengan EE memang nanti akan berfungsi kaitan nanti saat kita menyusun bahan ya, bahan atau transkrip lah. Skrip apa kemarin kan pengalaman skrip itu ya. Skrip ya. Ya, skrip untuk video, skrip untuk membuat. Tapi memang lebih cenderung skrip untuk video ya. Tapi kalau untuk itu mungkin naskah yang kita sering kenal gitu untuk leaflet atau bahan cetak lainnya. Mungkin bisa juga sebenarnya Pak di ChatGPT itu kan dia menguasai berbagai informasi kemudian dia merangkumnya ya. Artinya bahasa-bahasa apa yang kemudian ingin kita penekan di mana. Misalkan kita minta sesuatu yang persuasif atau sesuatu yang bahasanya untuk bahasa kaula muda gitu ya. Atau kelompok tani anak-anak muda di usia gini, dia akan menyesuaikan itu. Jadi nanti pada saat membuat disebutnya itu prompt mungkin ya. Promptnya itu mungkin itu yang akan diberikan di bagaimana teknik membuat prompt untuk ChatGPT di kaitan dengan penyusunan materi penyuluhan kehutanan. Nanti kan mungkin ada ya mungkin nanti Pak Abid bisa jelaskan lebih lanjut ini. Ya, memang tadi sebelum nanti masuk ke teknis tadi ya di ChatGPT itu kan ya ada yang berbayar, ada yang gratisan gitu. Tapi selama ini saya pakai yang gratisan. Iya. Memang ya ini juga mungkin yang harus diwaspadai ya teman-teman bahwa kan selalu ada statement bahwa misalnya ChatGPT ini hanya sebuah alat kemudian bisa membuat kesalahan sama juga dengan Gemini kan. Gemini ini hanya sebuah AI kan. Artinya kita sudah diperingatkan di sana itu bukan kebenaran mutlak gitu. Tapi kita sendiri yang nanti harus meng-cross check dengan sebenarnya kita sendiri yang karena tadi basis dari pengetahuan yang kemudian ingin kita tampilkan atau kita tayangkan kan sebenarnya dari pengalaman-pengalaman kita, pengetahuan kita atau literasi kita turun temurun dari orang tua tadi. Jadi kalau mungkin dia hanya membantu tata urutan struktur dan kemudian misalkan masukan-masukan. Nah, memang di EE ini yang selama ini yang kemudian saya minta bantu gitu ya di EE itu sangat terbatas pertama ya karena memang menggunakan gratisan. Karena kalau misalkan kita menggunakan berbayar itu pun juga akan berat ketika kemudian itu kita sharing kepada teman-teman. Ya karena yang itu artinya kan tiap orang harus bersedia mengeluarkan pembiayaan untuk membuat ya memang kalau menurut penyedianya AI itu kan kalau yang gratisan memang kita kulit-kulitnya aja kemudian database-nya memang terbatas gitu ya. Nah mungkin ini sebagai perbandingan ya mungkin di speed sedikit juga. Jadi saya sebagai pengguna yang berbayar enggak memang berbayar sih, tapi berbayarnya yang minimum. Jadi kan ada kelas-kelasnya, ada plus, ada yang bukan yang pro gitu, tapi sudah sedikit agak meningkat lah dibanding dengan yang gratisan. Memang yang lebih terasa itu, ya tadi kan kalau ChatGPT dengan Gemini kan memang terbuka. Itu database-nya ya. Database-nya ya kalau diibaratkan menurut dia itu kalau kita menanya informasi ke petugas perpustakaan. Jadi petugas perpustakaannya cuman jawab sekenanya aja. Misalnya inget mau gitu. Tentang kehutanan ya seingatnya gitu. Tapi ada yang nanti kita perkenalkan
dari produk Google juga, Notebook LN namanya. Nanti kita perkenalkan untuk penggunaannya karena database-nya bersifat lebih ini ya, tertutup. oh, Tertutup. Jadi apa yang kita upload, nah Jadi dia terbatas apa yang kita sajikan saja. apa yang kita sajikan. Ya. Tetapi ini juga memang harus hati-hati. Kadang-kadang misalnya kita masukkan terkait dengan informasi penyuluhan yang di dalamnya ada penyuluhan pertanian, itu nggak bisa bedakan penyuluhan pertanian dengan kehutanan. Karena dia hanya alur sistematika dan logikanya kecuali aja. kalau diskusi kita mungkin sudah mulai ngarah. Ya. Terus dia baca juga ini Pak, pengalaman menggunakan AI ya, artinya dia akan baca karakter kita. Ya. Jadi AI itu yang saya perhatikan, apa yang sudah selama ini kita obrolkan nanti dia akan mengarah ke sana. Merekam ya. Merekam. Artinya misalkan basic kita di kehutanan, diskusinya banyak kehutanan, atau misalkan kita sudah campur aduk dengan yang literasi tentang misalkan wawasan keagamaan. Itu akan dikombin itu. Iya, dikombin ya. Apa yang menjadi diskusi-diskusi sebelumnya itu akan selalu informasinya dikaitkan, dia akan gitu. Ya. Nah, yang menarik memang tadi kenapa saya lebih kecenderungannya menggunakan gratisan gitu ya, karena supaya saat nanti kita bertemu dengan teman-teman itu teman-teman juga bisa mengikuti. Iya, dan saling meng-cross check juga ya. Bukan karena alasan enggak. Iya, oke. Sebenarnya kalau sekarangnya pernah juga. Tapi memang masih mahal sih. Masih mahal. Masih mahal. Kalau itu termasuknya untuk kategori kita. Itu pernah ada teman-teman yang sudah mulai menggunakan yang berbayar tuh, ada yang ini 300.000 itu sudah cukup bagus. Karena itu per bulan. Per bulan 300.000 per bulan. lebih mahal dari langganan internet kan. Dari langganan internet. Artinya ya analisanya tajam, informasinya lebih akurat. Gitu ya. Nah kita menggunakannya yang gratisan, hanya saja kemudian nanti kita dalam diskusi dengan AI itu kita pertajam. Kita pertajam, kemudian kita kasih peran juga AI-nya sebagai apa, kemudian jadi kita ajak diskusi dan outputnya yang kita mau seperti apa. Ya. Dan ini juga dalam hal diskusi jangan kemudian kita selalu berharap, artinya kita sejajar aja, sama-sama dia punya kemampuan, kita juga punya kemampuan, artinya biar imbang. Artinya kalau dia salah kita bilang dia kita salah. Gitu. Kadang saya juga maki-maki juga, gimana sih? Bukan maki-maki yang kasar ya. Tapi gimana sih kamu? Kayak sedikit kekecewaan gitu. Ya, Terus dia merespon, ya Anda dalam hal ini merasa kecewa. Tidak apa-apa, saya juga punya alternatifnya. Dia kasih alternatif. Dia akan alternatif. Tapi ya kayak kita anggap mereka partner ya. Kalau misalnya ini kita ucapkan terima kasih juga. Kadang saya ajak ngomong. Perlu diapresiasi. Apresiasi. Terus dia manggil sahabat, teman itu. Nah itu untuk AI ya. Nah kemudian untuk nanti aplikasi yang kemudian. Tapi sebelum ke sana, untuk materi kita tetap materi kehutanan ya. Materi kehutanan yang memang kita ambil, dari permasalahan apa yang ada di kelompoknya ya. Kelompoknya punya permasalahan apa, kemudian dari permasalahan itu kita jadikan materi metode ini sebagai salah satu untuk memecahkan permasalahan di dalam kelompoknya. Nah, mungkin sebelum ke yang lain ya, sebelum ke penyajian, ini Pak Abid gini, memang dari 2 kali kita ketemu dengan PKSM itu, memang ada sedikit permasalahan ketika, katanya materi dan metode ini adalah untuk menjadikan sebagai sarana untuk memecahkan masalah dalam kelompok. Padahal kalau kita upload di media sosial, di YouTube, di Facebook dan lainnya, itu kan akan menyebar ke yang lain. Nah, kira-kira seperti apa tuh strateginya untuk menggunakan media sosial ini? Jadi sebagai itu ada simpulnya gitu. Ya memang sebenarnya kalau kemarin yang sempat kita di Banten ya, sebenarnya teman-teman kelompok tani maupun PKSM kan mereka sebenarnya punya komunitas terkecil. Dan dia biasanya dalam bentuk grup ya. Ada grup sekarang itu ada yang sudah punya HP tadi ya, mungkin ada yang masuk ke 187 juta, ada yang masuk ke sisanya yang tidak punya HP. Karena kelompok tani jangan dikira semua punya HP juga. Iya betul. Karena enggak semua punya alat komunikasi. Betul. Minimal kalau di KTH anaknya ya. Anaknya, artinya informasi itu dia dimasukkan ke dalam grup. Nah artinya
informasi yang kemudian dia dapatkan itu bisa di-share ke dalam grup. Dalam grup. Nah, itu fungsinya sebagai bagaimana memecahkan Permasalahan. permasalahan di dalam kelompoknya Iya, dalam melalui kelompok, materi metode yang di-share melalui grupnya. Ya, grupnya grup media sosial tentunya ya. Dan di semuanya banyak juga di platform. Banyak juga. Ya. Dan memang nanti kita juga ini Pak, kemarin kita memasukkan dua ya subbahasan ya. Tadi terkait AI, kemudian juga terkait dengan batasan-batasan terkait dengan digitalisasi. Kan ada dari Komdigi itu ya, itu juga yang harus terkait etika ya. Etika itu yang nanti kita masukkan, karena sebelumnya kita kan belum masuk. Ya. Artinya untuk mengingatkan. Nah, termasuk juga dalam hal tadi informasi permasalahan, karena bisa jadi persoalan permasalahan itu perlu mencantumkan ini objeknya di mana. Karena bisa jadi dengan sumber bahan, kondisi tapak tanam, iklim segala macam kan berbeda. Belum tentu penanganan yang dilakukan di sana itu cocok dengan penanganan di tempat lain. Karena ketika sudah di-upload di dalam media gitu, itu kan sudah menjadi konsumsi bukan hanya publik, ya? Warga Indonesia saja. Bisa jadi warga di luar, artinya sudah publik. Jadi pengetahuan dasar terkait dengan hal-hal yang kita sampaikan itu memang sudah kita kuasai juga ya. Artinya kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar Betul. kita kemudian kita expose gitu ya, tapi tidak berdasar gitu tidak ya. berdasar. Sandaran literaturnya nggak ada, atau pengalaman referensinya tidak ada, atau memang pengalamannya baru dicomot dari orang lain kemudian langsung disebarluaskan. Nah, memang ini yang paling penting tadi itu, artinya pengalaman-pengalaman internal tadi itu yang justru menurut saya ya itu akan sangat lebih bagus dan itu menjadi keunggulan karena memang sudah turun-temurun dilakukan di wilayah tersebut. Iya, betul. Nah, memang ini Pak Oik, kaitan dengan materi tadi ya, kalau mungkin akan lebih menarik kalau misalkan tadi ya permasalahan-permasalahan. Tapi bukan hanya permasalahan sebenarnya, fenomena yang baik itu yang sifatnya positif maupun yang negatif. Kalau negatif kan permasalahan. Kalau yang positif bisa jadi capaian keberhasilan. Capaian keberhasilan atau prestasi. Atau misalkan kelembagaan bagaimana mereka cara mengelola lembaga, interaksi dengan antar anggota, terus cara mengatasi ketika misalkan antar anggota ada terjadi konflik. Nah, itu mungkin bagus juga kalau dan itu bisa menjadi bahan referensi kelompok lain yang menghadapi hal yang sama permasalahan yang sama atau ada keinginan untuk mencapai ke sana gitu dari prestasi yang sudah dicapai. Dan bahkan saya sempat terpikir juga, artinya gini, hal-hal yang sederhana saja, misalkan kaitan dengan administratif kelembagaan, misalkan buku apa sih yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok tani. Karena ini kan penting, karena bisa jadi itu juga bisa jadi pembelajaran bagi kelompok-kelompok tani yang baru terbentuk. Pembelajaran. Pembelajaran. Jadi apa sih administrasi, kemudian isinya apa, itu kan sederhana. Sederhana ya. Tapi itu penting. Nah, dan belum tentu semuanya tahu ya. Belum semua tahu. Ada juga yang tahu, tapi gimana caranya? Terus wujudnya apa saja? Terus artinya kalau misalkan ada beberapa kelompok-kelompok ini yang kemudian mendapatkan binaan gitu ya oleh penyuluh baik PKSM maupun yang ASN gitu ya, artinya itu sudah berbasis dari regulasi, misalkan administrasi KTH itu seperti apa. Nah, itu penting sebenarnya untuk kemudian didokumentasi dan kemudian disebarluaskan. Itu artinya banyak kalau dari segi materi ya. Mungkin kita sekarang beranjak ke penyajian ya. Nah, penyajian tadi ketika kita sudah kemudian tadi pakai Gemini itu sangat membantu. Termasuk juga tadi ya kan alat bantu saja. Kalau basis keilmuan, pengalaman dan wawasan kan dari pengalaman masing-masing ketika berinteraksi atau ketika dia berada di dalam kelompok. Nah, kaitan dan penyajian. Nah, penyajian nanti kan kita ajarkan itu baik yang sifatnya foto yang kemudian ada tulisan segala macam, atau yang kemudian kita ajarkan bagaimana karena penyuluh ini kan dia lebih kecenderungan untuk mengajak, memberikan informasi. Kan yang perlu penguasaan yang penting itu kan bikin semacam poster, leaflet seperti itu. Iya, yang media tercetak tercetak. Jadi, meskipun enggak dicetak tapi
Jadi bahan-bahannya itu semua juga selain bisa dicetak, dia juga bisa diupload sebagai Diupload. sebuah postingan Ya, di media postingan. sosial ya. Jadi kita mengkombinasikan Heeh. bahan-bahan yang tercetak kalau dibutuhkan bisa dicetak. Bisa dicetak. Kalaupun tidak, itu bisa menjadi satu postingan di media sosial terkait dengan penyuluhan kehutanan ya. Artinya kalau dicetak kan bisa hilang, bisa rusak, tapi kalau tersimpan dalam bentuk file, kemudian kita upload kan dia akan tersimpan terus. Atas tersimpan terus. Tersimpan terus. Ya. Kapan waktu bisa dibuka. Ya. Nah, memang nanti kaitan dengan penyajian yang tadi, ya kita bisa juga menggunakan nanti tadi juga bisa. Misalkan kita punya alur, gimana caranya kita minta bantuan untuk bukan bikinkan visualisasinya itu bisa. Bisa gitu. ya. Bisa. Hanya saja mungkin nanti gambar-gambarnya kan referensinya dari ya. Nah, itu. Kecuali kalau misalkan nanti yang kita gunakan adalah Canva. Nah, karena kita kan menggunakan itu ya, nanti kita Menggunakan dokumentasi yang kita punya ya. yang kita punya Canva. Nah, ini yang mungkin nanti kita ajari gitu ya, meskipun mungkin kalau anak-anak muda sekarang kecenderungannya dia sudah familiar gitu ya. Ya. Mudah-mudahan juga di generasi PKSM ini Ya. regenerasinya lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Kalaupun misalnya sekarang masih di level generasi kita generasi apa sih? Kalau saya Z Z X X ya, mungkin. X ya. Ya, ya generasi X kita. Mungkin ada masih generasi Y ya. Kemudian mungkin terkait dengan penyajian itu selain terkait dengan materi yang tercetak, kemudian postingan dari yang tercetak itu di media sosial, kita juga akan memperkenalkan nanti audio video ya. Audio video. Ya. Audio video. Jadi bagaimana mengambil suara seperti Ngambil podcast suara, ini ya. Kan itu ini ya bahan ya. Bahannya apa saja kita ngolahnya pakai Canva. Kalau untuk yang gambar. Ya, untuk gambar ya. Nanti untuk ininya kita gunakan yang 1 juta umat mungkin pakai CapCut ya. Pakai CapCut. Walaupun CapCut gratis. Sekarang CapCut harus berbayar ya. Ada juga yang gratis, hanya batasannya lebih banyak sekarang. Iya ya. Tapi ini baik terkait dengan tadi ya penggunaan Canva gitu ya. Artinya kan bisa jadi ada teman-teman peserta yang dia juga sudah familiar. Nah, ini justru menurut saya itu akan sangat lebih bagus gitu ya. Karena akan sharing, kita akan lebih Oh iya. Jadi memang kalau kita sebagai fasilitator ya, dominasi sumber informasi kan bukan dari kita. Iya, tapi bisa dari teman-teman juga. Dalam satu kelas itu adalah sumber informasi yang pengetahuan bisa saling dipertukarkan. Dan itu akan lebih menarik gitu. Lebih menarik dan lebih variatif nantinya hasilnya. Karena kadang gini ya, mindset kita yang di usia mungkin sudah 40 up dengan yang mungkin nanti bisa jadi ada yang peserta yang di bawah, kadang alur berpikir, kemudian kreativitas, kemudian gaya gitu, itu beda. Gitu. Kadang kita untuk yang usia 40 up gitu mau masuk ke sana itu agak susah, misalkan gambar-gambar yang semacam kartun. Kita kan nggak biasa dengan kemudian mendesain yang gambar-gambar kayak seperti sekarang gitu. Jadi kalau nanti kan akan disesuaikan dengan sasaran penyuluhan ya. Mungkin kalau memang ketika kita generasi X ya, kemudian konsumennya adalah target sasarannya Gen Z, itu mungkin memang agak sedikit ada hambatan psikologis ya, dalam pembuatan materinya. Tapi kalau sesamanya mungkin agak ya setara lah, sudah bisa meminimalisir lah. Ya, mental block lah ya. Mental block. Ini juga baik. Kadang kita sekarang itu masih punya mindset bahwa petani itu orang yang old generasi itu. Padahal sekarang petani itu sudah banyak yang anak-anak muda. Iya, generasinya juga sudah berganti. Sudah berganti, artinya sudah banyak banget gitu ya. Kemarin yang ikut beberapa pelatihan yang yang kita selenggarakan itu banyak juga anak-anak muda yang mereka memang terjun juga di di lapangan gitu. Dan dia sangat literate dengan teknologi. Dan ini yang saya rasa ini juga sudah sangat bagus ya. Artinya kita dorong bagaimana tadi peran-peran kita terutama dalam hal ini nanti ya
materi dan metode penyuluhan berbasis ponsel ini. Kemudian nilai manfaatnya juga karena memang pengetahuan yang kemudian tersaji baik dari tadi gambar maupun video itu kan penikmatnya bukan hanya tadi kalangan komunitas terkecil mereka, tapi bisa lebih luas. Oke. Terkait dengan ini mungkin Pak Abid, ini kita memang di dalam pelatihan ini jadi kita bukan akan membatasi ya. Kita akan memanfaatkan kemampuan ponsel atau smartphone ya semaksimal mungkin untuk pelatihan ini ya sebagai alat. Jadi artinya dia olah video, olah audio, olah media tercetak ya. Kita akan memanfaatkan itu semaksimum mungkin ya. Di mana fasilitasnya itu yang tersedia, yang tersedia di tangan. Mungkin itu apa namanya yang minimum, yang minimumnya ya. Artinya kalau mau maksimal memang mungkin akan kita carikan solusi-solusi ya. Misalnya kalau ada keterbatasan di HP, mungkin kita akan spill juga terkait dengan bagaimana penggunaannya di PC gitu. Karena terus terang selama ini ya memang ada hambatan-hambatan semacam itu ya di HP. Di HP karena memang ya penggunaan HP itu kan yang jelas dari kalau misalnya kita mulai layar gini kan ini makin kecil gitu kan. Tapi akan nanti pada akhirnya ke output produknya kita akan saling substitusi ya. Baik pengguna HP, desktop, PC ataupun laptop. Artinya meskipun tadi dominan kita menggunakan ponsel baik nanti dalam mengolah penyajiannya maupun penyusunan materinya dari HP, ya nanti kita juga ajari juga karena agak berbeda. Kemudian kompleksitas ada di desktop itu kan lebih tugas-tugasnya lebih kompleks ya, yang bisa diselesaikan dan kemudian itu lebih variasinya lebih banyak. Lebih banyak. Nah nanti selain tadi ChatGPT, kemudian apa tadi? Gemini, Notebook LM, terus kemudian Canva, terus Capcut, kemudian CapCut, dan ini untuk pengambilan gambar mungkin kita bisa menggunakan yang bawaannya HP ya, atau kita gunakan untuk yang bisa sedikit agak manual pengaturan mungkin pakai open kamera ya. Dan untuk recording suara nggak ada masalah ya. Ada masalah. Hanya saja memang hanya gini. Mungkin ini seperti alat tambahan gini nanti akan kita perkenalkan ya. Termasuk penyajian podcast juga bisa suara saja. Dan nanti kita akan juga perkenalkan bagaimana suara dengan video ya. Nah, suara dengan video. Nah, memang nanti kaitan dengan pengalaman kemarin ya waktu kita di Banten dan apa yang sudah kita persiapkan. Bukan hanya tadi video yang sifatnya kita ngambil objek atau kita diskusi, nanti kita ajarin kayak gini juga ya, ngobrol podcast gini. Termasuk mungkin ini sudah beranjak sedikit ke metode ya. Metode kemarin tuh memang kita tidak sempat perkenalkan teleconference ya. Nanti coba mudah-mudahan kita sempat ya di sana bagaimana waktunya agak ini longgar ya. Jadi kita bagaimana kan ini seperti ini kan offline ya. Nanti bagaimana kita bikin siaran langsung. Mungkin itu lebih menarik ya. Lebih menarik. Nanti teman-teman dengan memanfaatkan peralatan yang sederhana, tapi bisa live untuk kebutuhan penyuluhannya ya. Baik melalui platform yang sudah biasa Zoom meeting gitu, ataupun mungkin nanti kita kenakan OBS juga ya. OBS. Supaya bisa ini ke YouTube gitu. Nah ini baik, memang nanti ya ini juga menarik ya. Memang kalau penyuluhan kan kecenderungannya yang dilakukan itu secara offline gini ya. Kadang kalau ketika kita berhadapan dengan kamera kan agak berbeda juga tuh. Berbeda. Karena nggak ada audiennya. Nggak ada audiennya, nggak ada audiens, tetapi kita harus seolah-olah berinteraksi. Ya seolah-olah berinteraksi. Kemudian memang secara mental kadang-kadang kita ada sedikit kalau bilang begini takut begini, salah kalau begini takut apa gitu. Nah mungkin itu juga ya sedikit diberikan tip and tricksnya ya. Kita masih mending ini belum ada sorot kameranya ini. Kan bukan kamera, sorot lampu yang terang. Kalau yang wartawan yang profesional kan direbut banyak orang. Lain juga secara mental
reaksinya ya. reaksinya. Nah, nanti di ujung belum ujung. Tadi sudah nanti kita ajarkan bagaimana channel ya. Karena kan Ya penyalurannya ya. penyalurannya bagaimana tadi produk yang sudah Dibuat. disiapkan, diolah, kemudian sudah dibuat gitu ya, baik video mau ini gimana cara menyajikannya. Ya. Nanti dibikin channel YouTube bagaimana buat channel YouTube, bagaimana uploadnya, termasuk tadi live. Kalau live seperti apa caranya. Termasuk juga ini kayaknya Pak. Kemarin kita sempat ajarkan juga untuk analisanya ya. Analisa. Tapi sebelum analisa mungkin nanti setting ketika upload juga. Oh, Jadi iya, kan ada benar-benar. beberapa hal yang Ada perlu beberapa diperhatikan, termasuk supaya bagaimana walaupun di beberapa hal ya yang sudah kita terapkan ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Ada yang enggak. Karena namanya juga platform media sosial yang semuanya tergantung ke algoritma ya. Jadi kita juga memang ya nanti kita bisa tukar informasi ya. Gimana Tapi memang kalau kita kan saat ini masih berpegang prinsip bukan hanya ya meskipun itu nanti rezeki misalkan ada algoritmanya kita naik gitu ya. Tapi prinsip kita itu bagaimana informasi itu kita dokumentasikan. Ya. Itu kan prinsip yang kita ingin jaga gitu ya. Karena posisinya adalah peran sebagai PKSM bagaimana yang tacit knowledge itu bisa terdokumentasi dan dengan baik. Bisa disebarluaskan. Sehingga pengetahuan, pengalaman, wawasan itu terjaga dengan baik. Artinya ketika nanti suatu saat terputus generasinya atau sudah tidak ada lagi orang yang pernah ketemu menjalankan pengalaman-pengalaman itu sudah ada dokumentasi yang itu bisa dilakukan entah nanti generasi yang keberapa. Itu bisa dilakukan kembali. Jadi bisa ditelusuri Bisa ditelusuri. Nah nanti terakhir teman-teman juga kita minta untuk bikin sebuah rencana aksi. Jadi apa yang kita pelajari itu kita harapkan juga mereka bisa mengimplementasikan. Ya. Kita saling like, subscribe ya. Jadi kalau setelah pelatihan ini diharapkannya ada produknya. Ada produk. Dan mereka punya channel, kemudian ngolah. Kalau sampai bisa berkembang kemudian bisa sering muncul di beranda kita itu wah luar biasa ya. Itu juga sebagai satu keberhasilan juga dari pelatihan ini ya. Tapi memang dari kemarin kita ya memang sempat naik ya. Di awal-awal setelah pelatihan tapi sekarang udah rada hilang lagi. Memang dunia nyata kadang menyibukkan. Pertama kesibukan administratif, kesibukan hal-hal yang lain sehingga lupa maksudnya untuk melakukan dokumentasi. Kecuali memang sudah memiliki basic kemudian dia kecenderungan ada orang setiap passionnya, aktivitas ada passionnya, setiap aktivitas kemudian dokumentasi segala macam masih diupload. Memang ya itulah kalau sudah passionnya. Tapi rencana aksi itu harus kita buat nanti kita akan evaluasikan. Biasanya rencana aksi itu harapannya memang sepanjang waktu ya. Sepanjang waktu. Tapi kita batasi mungkin dalam 1 tahun rencana aksi 1 tahun kita nanti evaluasi. Ya memang ya sebenarnya kepentingan kita juga ya apa yang kemudian pengalaman di lapangan kita juga mendapatkan informasi ya. Karena kadang kita kan tidak praktek langsung, maksudnya kita di lapangan itu ya karena aktivitas kita kan berbeda ya. Kalau mereka kan menyuluh kemudian langsung action di lapangan, bagaimana ngelola agroforestry segala macam. Kita kan demplot, kita bikin contoh di rumah tapi enggak yang skala besar gitu. Ya memang kalau di kelompok tani hutan itu kan skalanya akan berujung ke usaha. Jadi bagaimana supaya itu bisa mensejahterakan. Nah, karena ya itu tadi kalau di dalam prinsip perhutanan sosial atau pengelolaan hutan kan 3 itu ya, 3 kelola itu ya, kelola kawasan, kelembagaan sama kelola usaha, ujungnya usaha kemudian mendapatkan pendapatan. Nah, kemudian bisa dalam ini konteks yang besarnya menyejahterakan. Meskipun mungkin untuk kebutuhan personal gitu ya. Nah, terkait dengan ini mungkin Pak Abid kan posisi mereka itu dalam melaksanakan output dari pelatihan ini tentunya memang tidak bisa dilakukan orang per orang ya. Benar. Jadi harus dilakukan secara tim ya. Secara tim. Dan syukur-syukur kelompok terlibat gitu ya. Meskipun nanti yang ikut nggak ada anggota kelompok ya. Betul.
artinya ini pentingnya juga ketika setelah para PKSM ini mendapatkan pelatihan ini mentransfer ke anggotanya. Siapa yang kira-kira ada yang berminat di materi media ini yang berbasis ponsel. Nah, kalau ada bibit-bibitnya sedikit direkrut gitu untuk menjadi tim dari pengelolaan pengetahuan itu di kelompoknya. Kadang saya berpikir gini, Pak Oik, habis pelatihan itu bagus kalau ada usul. Pernah tuh ada yang usul, tapi bukan pelatihan ini ya. Kita perlu ketemuan untuk tindak lanjutnya seperti apa. Itu kadang ini juga ya menarik gitu. Termasuk yang di Banten itu sudah ada declare-nya kan, kesepakatan bahwa di satu kelas ini akan dibentuk 5 orang tim yang bertugas dalam mendokumentasikan dokumentasi aktivitas di kelompoknya masing-masing. Ya, tapi memang itu yang perlu kita semangati lagi. Ya, dan tadi kesibukan di ini kadang lupa. Kesibukannya itu lebih ke hal-hal yang sifatnya day to day management ya. Itu. Ya mudah-mudahan lah, karena memang sekarang HP ini kan sudah menjadi kebutuhan pokok ya, artinya nempel terus di tangan. Hanya saja memang tadi peran ketika misalkan di lapangan dia peran sentral, dia nggak sempat ngambil video-video, apalagi dia di depan gitu atau ngasih materi kan sudah nggak sempat ngambil-ngambil. Makanya itu pentingnya tim ya. Ya pentingnya minimal tim. Di kelompoknya ada satu dua yang direkrut. Pengumpul ya, pengumpul media, video, audio. Perkara nanti yang ngolah yang bersangkutan. Yang penting bahan-bahan itu ada. Sudah tersedia. Karena ya itu PKSM, terus kemudian PKS itu kan dia orang terdepan ya, itu selalu ada di depan gitu. Iya, selalu memang di depan. Iya, ya. Nggak mungkin multitasking ya. Kalau dia lagi bicara kan kecuali menggunakan alat tripod atau atau disenderin dia. Yang paling sederhana ditaruh di mana gitu ya. Itu mungkin bisa gitu ya. Cuman kan ya minim lah artinya karena dia pasti posisinya di depan. Ya, mungkin Pak Abid sudah cukup ya kayaknya ya untuk sekedar memberikan sekilas informasi terkait dengan skenario pelatihan materi dan media materi dan metode penyuluhan kehutanan berbasis ponsel. Bagi sobat semesta yang mempunyai keinginan ya, ini mungkin kan baru di Banten dan Lampung. Kira-kira di mana lagi ya yang membutuhkan pelatihan ini? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi kita juga bisa, mudah-mudahan kalau tahun depan ada lagi kita bisa memprioritaskan ya. Prioritas. Apalagi ini terutama di wilayah layanan. Ya, terutama di wilayah layanan di 7 provinsi, Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku dan Maluku Utara. Ya, sebagai wilayah layanan dari Balai P2SDM wilayah 3 Bogor. Mungkin cukup dulu Pak Abid ya. Nanti kita lanjut. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya ya. Mudah-mudahan sama-sama kita kan ini mengganggu. Ini sebagai awalan untuk pemanasan nanti mengajar kita. Sobat Semesta Menghijau, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sehat selalu.